pengen naik jabatan, ujung rasanya kok bahagia, ujungnya bahagia kok, rasa bahagia. Gimana kalau rasa bahagia itu yang ceritanya masih kita kejar-kejar, masih kita cari di ujung sana, rasa bahagianya kita rasain dulu aja di sekarang, di sadar nafas syukur. Hmm. Ciptain dulu rasa bahagia itu sekarang. Ya Allah, makasih masih dikasih nafas. Sampel kebahagiaannya rasain di sini. Itu yang mengundang manifest kamu terjadi jauh lebih cepat. Tapi malamnya itu setelah dia pulang, saya kuantum jam, Teh. Hmm. Setelah sholat Isya, saya kuantum jam. Entah kenapa kuantum jam hari malam itu tuh saya jelas banget. Teman saya itu kan orang Jawa ya. Dia bilang di kuantum jamnya tuh, Teh, suami saya dapat proyek gitu ya. Alhamdulillah gitu kan. Udah gitu dia ngomong, ternyata ngurus legalitas itu nggak sesulit itu. Udah, saya kan lupa ya. Tiba-tiba pagi-paginya beliau WA saya. Alhamdulillah Teh Yani, hari ini Mas Heri tanda tangan kontrak proyek sebesar 185 juta. Oke, dari Mbak Ayu kita sekarang meluncur ke mana ini Teh? Mbak Enok. Mbak Eno ya. Ya, Gongnya nanti Mbak Yani ya. ya. Ya, Ini pasti seru. Mbak Enok. Hai Mbak Enok. Silahkan. Batch 12. Oke, kita tunggu Mbak Enok. eh Tebarkan sensasimu. Oh, ini dia. Mbak Enok. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Teh Febi, Mas Hendra. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa gabung di ini asa mimpi gitu. Ya kerasa. Apa ya Teh ya? Iya, sebelum belajar gimana? Setelah belajar gimana? Kan emang saya dari dulu juga eh, ini sering ikut seminar-seminar motivasi, buku-buku motivasi seperti itu ya Teh ya. Cuma Ya, pas yang ikut ngaji Rosa saya liatin gitu beberapa pembicara pas yang teteh itu saya tuh tertarik yang pertama kan bahasanya memang ini ya sederhana tapi ininya sangat inilah sangat dahsyat gitu itunya dan yang saya itu tertarik ketika itu tuh ada kan kalau seminar yang lain tuh kalau udah seminar udah ya nggak ada lagi pendampingan. Nah kalau yang teteh kan ada 30 hari itu eh, mendampingi jadi istilahnya untuk membangun habit kita itu kan emang harus konsisten ya teh ya kadang kan kalau ikut seminar yang lain ketika saya udah ikut tuh udah we gitu. Nah, berawal dari itu tuh saya tuh tertarik waktu itu tuh bulan Januari saya WA Mas Hendra gitu nanyain ikut seminarnya berapa. Pas waktu itu tuh saya tuh belum ada ini, belum ada uang gitu. Tapi berdoa semoga mudah-mudahan bisa ikut kelasnya. Itu berawal dari ya sama mungkin kayak yang lain ada masalah-masalah ekonomi lah salah satunya ya pengen lunas hutang gitu. Terus saya juga punya bisnis bimbel, pengen bimbelnya maju gitu. Akhirnya alhamdulillah saya ikut batch 12 ya, itu Mei. Nah, setelah saya ikut itu tuh teh awalnya saya jalani semuanya gitu. Dia rutinnya, nafas syukurnya, mendoakan 10 ininya saya rutin jalani sampai sudah 1 bulan setengah. Apa yang saya harapkan malah sebaliknya gitu. Kok saya utang malah tambah ini gitu, tambah banyak gitu, tambah waktu itu saya terjerat pinjol gitu ya. Terus bimbel yang saya harapkan muridnya makin banyak, malah malah itu pada berhenti gitu, banyak gitu berhenti berhenti sampai akhirnya satu, aduh ya Allah, kok malah kayak gini gitu.
Tapi saya tetap melaksanakan apa yang Teteh ajarkan, terus saya rutinin sampai akhirnya saya malu-malu juga saya WA Teteh gitu. Waktu itu ya Teh ya, ada Wah, WA-nya. iya. Hmm, Alhamdulillah dibalas beberapa hari gitu, baru Teteh balas, kemudian Teteh ngirim videonya. Nah, video itu saya mulai iniin gitu, praktekin gitu. Memang saya sudah mempraktekkan nafas syukur, tapi masih belum benar-benar apa ya, menyelami banget gitu. Ini teh apa gitu. Setelah saya praktekkan yang video dari Teteh, Alhamdulillah gitu ya, 2 hari, nggak lama itu 2 hari dari sama mempraktekkan itu, keajaiban Allah tuh kirim teh lewat wasilah suami saya gitu ya. Akhirnya saya kan karena udah nggak kuat, cerita aja sama keluarga, jadi akhirnya hutang-hutang itu dilunasin dan pelan-pelan sama Allah usaha bimbel saya juga semakin ini lagi gitu ya, meningkat gitu kan, udah ada 5 cabang bimbel saya. Terus saya berdoa lagi sama Allah tuh pengen dikasih tempat les yang unit apa kedua yang nyaman, yang ini Allah kasih gitu, semuanya dipermudah. Kegiatan sekarang itu saya tuh yang dirasakan ya teh lebih apa ya, lebih semangat menjalani hidup, kemudian lebih bahagia lagi. Dan saya itu sekarang ketika bersedekah atau mengeluarkan uang sudah tidak lagi hitung-hitungan lagi gitu. Jadi pengennya teh ngebahagiain orang aja gitu. Sekarang tuh alhamdulillah teteh, dan tabungan semesta saya juga sekarang mulai memberanikan untuk menyekolahkan, menguliakan ini ya, eh, ponakan gitu. Jadi benar-benar ilmunya teteh tuh dasar banget, karena saya sekarang kalau misalnya ada masalah tinggal rilis, jadi tenang lagi, bahagia lagi gitu. Jadi Allah tuh ketika saya misalnya memang belum belum lunas semuanya gitu ya, amanah-amanah saya tuh masih ada, tapi udah terkendali. Ketika misal saya butuh ini, Allah tuh kasih gitu di detik, misal 1 hari lagi mau itu, Allah ada rezekinya gitu. Saya jadi amat-amat sangat berterima kasih kenal sama tim Ngaji Roso, terutama Teteh dan juga tim yang lainnya. Mudah-mudahan keinginan saya, goal-goal saya yang lainnya bisa segera ini ya Teh, terrealisasi gitu. Kalau sekarang sih saya rutin, masih tetap daily rutin, masih tetap saya lakukan. Mendoakan 10 orang masih tetap saya lakukan. Nafas syukur, rilis semuanya masih terus saya lakukan gitu Teh. Mungkin dari saya itu aja sharingnya. Keren, Ibu. Oke. Oh, Ya, Masya Allah. langsung Teh Febi. Ini ibunya terima kasih terus pokoknya ya, saking bersyukurnya. Ya, Awalnya iya. sempet, awalnya sempet ini, kok aku nggak ada kejadian apa-apa ya gitu kan? Kan banyak juga ya orang ikut pelatihan. Aku tuh ada kenalan gitu ya, ikut kelas 3 hari itu 30 juta gitu ya. Terus dia bilang kok mau ngene tok gitu ya, hanya begini saja dan hidup saya selama 1 bulan belum berubah gitu kan. Akhirnya setelah 3 bulan dia praktekkan dengan sungguh-sungguh dan disitulah titik balik hidupnya berubah gitu. Makanya jangan 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 gampang nyerah gitu ya. Bu Denok ya? Bu siapa? Anok siapa? Enok. Ibu Bu Enok. Enok ya. Ya, Sudah memberikan 2012. contoh kepada kita gitu ya untuk tetap konsisten bertumbuh gitu. TVB, monggo komennya. Iya. Luar biasa, Bu Enok. Terima kasih. Bu Enok mewakili sebagian besar juga dari alumni Abundant Revolution. Jadi memang dampak dari perubahan habit itu masing-masing orang beda-beda, Mas. Ketika habit seseorang itu berubah di dalam daily rutinnya, dia mulai sadar nafas syukur, dia mulai mendoakan 10 orang. Jadi sadar nafas syukur plus rilis plus sending love dan mendoakan 10 orang, ditambah lagi ada topping-topping lakukan tabungan semesta, itu udah mix combine resep yang sangat indah gitu. Indah sekali. Sadar nafas syukur, rilis, sending love, itu udah satu paket tuh. Ditambah lagi doakan 10 orang tabungan semesta. Wah, itu udah perfect banget gitu. Jadi biasanya ini dilakukan konsisten
Ada beberapa orang yang dalam sebulan udah mulai kelihatan tuh Mm-mm. bunga-bunganya gitu atau kemudahan kelancarannya. Ada juga orang yang timelinenya itu mungkin 3 bulan baru mulai kelihatan enak. Ada juga yang 6 bulan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau sabar, dasar dari teorinya itu kan semua data-data yang ada di dalam diri kita berupa energi yang energi yang menyumbat kelimpahan kita berupa kemarahan, kesedihan, kepahitan, luka batin, itu kan terjadi puluhan tahun di dalam hidup kita, bener nggak Bu? Terjadinya tuh puluhan tahun sepanjang usia kita, lapisan endapannya sebanyak itu. Jadi ketika data itu udah puluhan tahun, sadari dia nggak akan bisa selesai cuma sebulan rilis gitu. Butuh waktu pelan-pelan gitu. Tapi paling tidak, kalau habit, kebiasaan itu dilakukan rutin dalam sebulan, sabar sedikit dalam 3 bulan, sabar sedikit lagi dalam 6 bulan, itu biasanya ketika udah 3 bulan, mau masuk bulan keempat, kelima, keenam, itu udah jadi program baru, Mas Hendra. Udah jadi program baru, udah jadi data baru. Jadi biasanya after 3 bulan daily rutin, itu udah mulai kelihatan manifest yang kecil-kecil atau besar itu udah mulai kelihatan ada hasilnya. Tapi minimal teman-teman harus tahu bahwa manifestasi terbesar dalam hidup kita itu adalah rasa plong atau rasa bebas. Itu dulu satu. Intinya Ada tenang lah rasa ya. tenang, ya ada rasa plong dulu kayak nggak bawa beras di pundak gitu Mas, berat gitu kayak beban, rasa bersalah gitu. Jadi manifestasi terbesar pertama itu rasa plong atau rasa kebebasan. Berikutnya mulai ada rasa ketenangan dan mulai ada rasa kebahagiaan dari dalam. Mulai ada rasa bahagia. Nah, ketika kamu sudah merasakan bebas, tenang, bahagia, itu udah jadi dasar yang luar biasa banget, kamu udah manifest itu. Karena kehidupan ini yang kita cari cuma kebahagiaan sebetulnya. Mm-mm. Rasa bahagia. Punya uang, ujungnya rasanya apa? Bahagia. Punya Iya, iya. mobil bagus, ujung rasanya apa? Bahagia. Punya Mm-mm. rumah, ujung rasanya bahagia. Punya pasangan, menikah, bangga. Pasangannya cantik, ganteng. Ujung rasanya dipengen apa? Rasa bahagia. Pengen naik jabatan, ujung rasanya kok bahagia, ujungnya bahagia kok, rasa bahagia. Gimana kalau rasa bahagia itu yang ceritanya masih kita kejar-kejar, masih kita cari di ujung sana, rasa bahagianya kita rasain dulu aja di sekarang, di sadar nafas syukur. Mm. Ciptain dulu rasa bahagia itu sekarang. Ya Allah, makasih masih dikasih nafas. Sampel kebahagiaannya rasain di sini. Itu yang mengundang manifest kamu terjadi jauh lebih cepat. Karena tubuh kamu penuh keindahan akan rasa bahagia. Ketika tubuhmu udah menjadi taman yang indah dalam vibrasi bahagia, nanti kupu-kupu indahnya datang sendiri. Iya, oke, oke. Oh iya, ngomong-ngomong Mbak Devi mungkin bisa anu deh, bisa chat siapa? Mbak Manda kali ya. Disuruh testimoni ngobrol soal ketenangan dan kebahagiaan kan habis Vipassana meditasi selama 6 hari kan. Iya, Siapa tahu nanti bisa ada ada insight. ini ya, ada sesuatu yang kita dapatkan. Barangkali ada waktu gitu mungkin bisa di chat Mbak Devi ya. Boleh, mungkin Mas Hendra sendiri yang ngechat juga bisa biar lebih ini tergerak ya Teh ya. Oke, oke. Aku chat aja deh kalau gitu. Mbak Devi nggak usah chat. Coba aku chat dulu ya. Oke. Iya, Mbak karena nanti ketenangan itu kunci responnya segalanya bagaimana? sih. Mm-mm. Ah, sekarang dari ini siapa tuh namanya? Dari Mbak Ayu, kita tadi udah geser ke Mbak Enok ya. Sekarang yang terakhir Mbak Yani Wahyuni. Nah, Yes. ini semangat orangnya pasti nih. Bandung Halo punya. semuanya, Halo. merinding nih, semeriwing sebelum mulai. Iya, Mbak Yani bisa cerita sharing sama kita sebelum belajar sama setelah belajar.
Baik, terima kasih sebelumnya Teh Feby, Mas Hendra, terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini. Karena Siap. di kesempatan ini saya jadi belajar banyak lagi ya, hal-hal yang mungkin harus diingatkan lagi ya. Dan saya dapat banyak sekali ilmu dari teman-teman juga. Kalau boleh dibilang, mungkin saya termasuk identitas barunya kan hoki ya. Mungkin teman-teman yang manifestnya lebih banyak dari saya banyak, tapi yang hoki hari ini salah satunya saya. Jadi kalau kalau saya boleh cerita, jadi sebelum kelas itu kan memang saya ikut juga banyak kelas teh, dan saya juga praktisi hipnoterapis. Jadi bertahun-tahun saya juga belajar mengenai bagaimana cara kerja pikiran ya teh, bagaimana Ya, cara kerja otak, apa pikiran sadar dan bawah sadar gitu. Tapi memang masalah saya tuh looping teh. Jadi looping, apa namanya, teori saya, secara teori saya paham lah ya. Tapi mungkin secara pemahaman kan itu butuh proses ya teh. Semua juga diuji dari berbagai pengalaman hidup kita, dari kita belajar itu kan nggak bisa langsung ngerti gitu. Oke lah, saya belajar ini, tapi kan harus diuji juga dengan sampel di kehidupan itu realisasinya pada saat kita menghadapi masalahnya tuh seperti apa. Nah, mungkin pada saat belajar segala macam, kesadaran saya masih belum tumbuh lah istilahnya ya. Jadi saya masih menganggap bahwa fokusnya adalah saya ke teknik gitu teh. Teknik, teknik, teknik aja gitu. Semua tuh teknik gitu. Jadi mungkin saya tidak tahu bahwa ternyata ada lapisan-lapisan bagasi emosi yang saya lupa rilis gitu teh. Jadi saya fokusnya teori, teknik gitu ya. Bagaimana saya bagaimana saya menghafalkan teknik-teknik itu untuk bisa ini. Tapi ternyata setelah saya ketemu Teteh waktu itu di TikTok ya, tentang sadar nafas syukur waktu itu Teteh. Saya merasa kok jelek gitu ya. Oh iya ya, mungkin selama ini yang saya cari itu hanya sesimpel itu gitu. Saya nyari jalan keluar dari masalah saya yang kayaknya tuh nggak beres-beres gitu. Puluhan tahun tuh udah beres, ngulang lagi. Ya, sorry ya, misalnya tentang keuangan gitu. Kok saya semakin tinggi pendapatan saya kok bocor aja gitu rasanya gitu waktu itu tuh. Sampai kok rasanya kalau dulu saya dapat segini tuh udah gimana gitu. Kenapa kok ini masih bocor? Ada yang salah di mana gitu kan? Saya diskusi sama suami gitu. Saya ini kayaknya perlu ikut kelas ini. Saya liatin YouTube Teteh meskipun dia kan saya bilang suka cuek gitu ya, tapi saya terus berusaha sampai akhirnya beliau mau mengantar saya dengan sukacita ya untuk kelas di Jogja ya. Itu kan juga sesuatu keajaiban menurut saya karena beliau effort banget dan saya di sana bertemu Teta itu udah kayak dicas gitu 1000% ya baterai saya jadi kayak on gitu kan jadi yang tadinya saya melempem melempem lagi jadi saya aktif lagi gitu saya merasa ada semangat baru optimisme baru gitu bahwa saya itu ternyata sangat eh, memiliki potensi juga untuk bisa berdaya gitu, bermanfaat itu lebih banyak dibanding yang saya pikir sebelumnya gitu. Jadi banyak hal yang saya lewat gitu sebelumnya tuh kayak hal-hal kecil yang mungkin sepele, tapi saya nggak lakuin. Padahal itu tuh bisa mengundang kebaikan. Itu diingatkan banget gitu. Dan kembali lagi kepada daily routine yang 30 hari itu. Karena memang kan saya belajar juga mengenai itu ya Teh. Kita 5% dari perilaku kita itu dipengaruhi ya kurang lebih lah ya dipengaruhi oleh pikiran sadar. Sisanya itu kan besarnya itu dari pikiran bawah sadar yang terdiri dari kebiasaan, emosi ya dan lain-lain. Itu saya pelajari. Dan ini relate banget gitu. Daily routine ini adalah memprogram ulang kan Teh. Jadi betul. kenapa? Kenapa pada akhirnya kita menjadi realitas dengan perilaku baru? Karena kita sudah menanamkan habit baru. Di 30 hari itu sudah lewat 21 hari ya Teh. Ketika Yes. otak kita sudah merekam jalur baru untuk program baru yang tadinya asing, mungkin kan nggak biasa. Kalau dulu saya afirmasi, afirmasi, saya visualisasi, saya scripting segala macam. Tapi random gitu Teh. Jadi Ya, maksudnya suka-suka gitu, nggak dirutinkan gitu. Nah, setelah saya apa namanya mengikuti kelas teteh, saya sudah mulai terbiasa ketika saya bangun, yang pertama kali adalah saya bersyukur bahwa saya dikasih nafas, bahwa saya masih dikasih kesempatan hidup, bahwa saya masih bisa berbuat baik hari itu udah yang paling benar saya syukurin. Itu di kondisi gelombang otak teta kan ya teh, sangat betul. sugestif.
Jadi kita itu sedang memancarkan energi syukur, kebahagiaan, otomatis kan akan mengundang kebahagiaan juga kan kata teteh begitu. Dan sekarang saya udah mulai nggak mikir gitu kalau nolong orang. Dan yang ajaibnya lagi ya, setelah ikut kelas teteh itu kan yang seperti waktu aku cerita di YouTube, aku menolong orang tanpa aku berpikir, akhirnya aku ditolong malah lebih besar sama Allah gitu ya, 10 kali lipatnya dalam waktu 4 jam gitu ya. Itu udah gitu, pada saat pulang dari Jogja tuh kan saya janji tuh sama temen yang itu, karena dia mau ikut kelas belum bisa, dia mau ikut ke Bali, insya Allah teh doakan. Eh, saya nyuruh dia datang sesuai janji saya ngasih kelas gitu, maksudnya sekemampuan saya memahami apa yang saya teteh sampaikan, saya sampaikan lagi ke teman saya sebagai motivasi, karena dia udah putus asa waktu itu kan. Dia udah merasa kayaknya tuh udah terlalu berat ujian buat dia, tapi saya berusaha semaksimal yang saya pahami gitu ya, dari ilmu yang teteh bisa dan apa yang saya pahami gitu, saya transfer ke dia. Seharian itu saya fokus sama dia. Sampai pada akhirnya dia merasa bahwa pulang dari saya, itu dia merasa ada semangat baru. Dia berterima kasih, hanya temennya tuh cuman saya aja. Semua temennya udah ninggalin saya. Terus udah gitu dia, suaminya udah lama, proyeknya itu selalu tidak selesai. Kemudian apa, nama baiknya hampir rusak ya karena dia disabotase dan lain-lain. Kemudian dia sebagai psikoterapis, fisioterapis itu nggak bisa lagi lanjut untuk bisa menghasilkan uang karena dia ragu, apa, legalitasnya sudah habis waktu itu. Dia nggak mau apa ya, mencari cara bagaimana untuk ngurusin itu gitu. Padahal dia secara kemampuan itu udah kompeten banget itu dengan apa, puluhan tahun dia berpraktek itu. Tapi malamnya itu setelah dia pulang saya kuantum jam teh. Hmm. Setelah sholat Isya, saya kuantum jam. Entah kenapa kuantum jam hari malam itu tuh saya jelas banget. Teman saya itu kan orang Jawa ya. Dia bilang di kuantum jamnya tuh, teh, suami saya dapat proyek gitu ya. Alhamdulillah gitu kan. Udah gitu dia ngomong, ternyata ngurus legalitas itu nggak sesulit itu. Udah, saya kan lupa ya. Tiba-tiba pagi-paginya beliau WA saya. Alhamdulillah Teh Yani, hari ini Mas Heri tanda tangan kontrak proyek sebesar 185 juta. Masya Allah. Padahal proyeknya itu sudah di follow up sejak 3 bulan, belum ada respon. Oke. Dan ternyata dia jadi kepikiran setelah saya bilang pasti bisa ngurus legalitas itu, pasti bisa. Coba deh, meskipun udah off gitu ya, nggak praktek lagi di rumah sakit, coba cari tahu gitu. Pasti nggak sesulit itu gitu kan? Karena dia orangnya SOP banget. Dan dia bilang, ternyata aku udah tanya-tanya, ternyata nggak sesulit itu. Kan itu sesuatu yang maksudnya, apa ya Teh? Pada akhirnya kan kita mencari kebahagiaan, kedamaian, ketenangan gitu ya. Dan di saat itu saya merasa wow gitu. Meskipun manifestasi terbesar saya dalam apa, masalah saya ya belum beres, tapi saya merasa manifestasi terbesarnya di kesadaran itulah yang udah saya dapat gitu. Karena saat ini setiap masalah yang datang, respon saya udah beda, Teh. Ya. Jadi ketika dulu saya bilang kalau suami saya itu harus berubah, anak saya harus berubah, orang-orang tuh harus berubah gitu kan, mantu saya apa segala macem. Saya menuntut mereka untuk berubah gitu. Mereka dulu dong, baru saya gitu kan, jadi baik gitu. Kalau mereka itu ya udah saya juga gitu aja gitu. Sekarang udah beda lagi. Jadi sekarang saya fokusnya adalah saya ke dalam. Ya, puluhan tahun kita memendam bagasi emosi dari kita dalam rahim ibu mungkin ya, dalam kandungan ibu ya. Pasti kan ada memori-memori kita yang kita nggak tahu teh. Ya kita nggak mungkin selesai dalam sebulan 2 bulan. Saya dari batch 16 teman-teman. Jadi ya saya masih banyak belajar, berproses dan menuju ke apa namanya, sesuatu yang betul-betul ya teh menjadi impian saya. Tapi saya di titik ini saya bahagia banget. Udah gitu saya diundang di YouTube Teh Feby. Itu saya banyak mendapat teman baru Teh. Oke. Dan Pas wawancara kemarin sama Sandra. ya, teman baru itu mereka nge-DM saya, ada yang kita jadi saling bantu, ada yang kita saling support dan mendoakan, dan ada juga yang malah tertarik ikut jadi kelas. Jadi kan dia udah ikut kelas sebelumnya ya Teh, di Abandon Revolution. Karena postingan saya juga dia malah sekarang tertarik untuk menjadi hipnoterapis. Jadi circle-nya tuh jadi, maksudnya kok jadi nyambung gitu ya, Iya, rasa-rasa iya. itu kita Banyak, Mbak. terfilter. Banyak Mbak Yani yang model kayak gitu sih.
Heeh. Kita jadi dapat partner Iya, baru betul. gitu ya. Heeh. Iya, betul, 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 Mas Hendra. Jadi saya kan kemarin itu kayaknya agak gimana ya mau nerusin untuk kelas hipnoterapisnya. Ternyata kemarin dikasih kemudahan saya dapat clinical hypnotherapist. Itu juga apa namanya dimudahkan aja gitu ya jalannya gitu. Dan apa namanya ketemu sama orang-orang yang satu frekuensi gitu ya. Terus di komunitas itu kan itu udah pilihan ya, Mas. Hmm. Jadi mengubah circle itu kan katanya mengubah nanti masa depan kita ya Teh. Kata Teteh kan begitu. Wah, Jadi saya betul. yakin gitu hari ini adalah upaya saya, ikhtiar saya untuk menggapai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan yang lebih baik dari hari ini gitu. Saya mengubah habit saya di awal effort dulu pasti kan. Nggak mungkin kita nggak effort, pasti ada effort ya. Tapi ketika kita sudah melewati 100 hari kan itu sudah jadi auto ya, sudah otomatis jadi kebiasaan dan program baru. Ibarat komputer ya Teh, di-upgrade, nggak jadul lagi. Karena dulu Oke. dulu mah Pentiumnya udah ganti jadi ya Pentiumnya Pentium keren ini. dulu cemas, dulu khawatir. Sekarang kalau ada itu kayak saya kemarin ada yang fitnah, saya biasanya reaktif, langsung klarifikasi, saya langsung jelasin. Sekarang saya diem. Saya rasakan, aduh Tiara deh Tiara itu. Oke. Terima izinkan amati. Ya, Mbak Yani, terima kasih Mantap. banyak sudah berbagi untuk kedua kalinya di Ngaji Sama-sama Roso. Mas Hendra, terima kasih banyak. Luar biasa sekali semangatnya, enak banget testimoninya didengarkan ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dimanapun berada untuk terus menjadi versi terbaik kita begitu ya. Oke, Teh Febi, ini nih apa nih kesan-kesannya terhadap apa yang disampaikan sama Teh Yani tadi? Keren ya kalau hipnoterapis yang ngomong closing statement keren banget. Jadi manifestasi kesadaran inilah yang terbesar harus kita dapat. Hmm. Betul Mas Hendra. Jadi biasanya kan kita goalsnya pengen mobil, pengen utang lunas gitu kan ya Mas? Iya, iya Bener nggak? benar. Pengen jodoh gitu kan? Pengen rumah, pengen pasangan balik lagi, pengen mantan menjadi menikah denganku misalnya. Kan biasanya kita manifest itu ya Mas, ujung-ujung materi lah istilahnya. Tapi sebetulnya manifestasi terbesar itu justru manifest akan kesadaran ini bahwa kita tidak akan pernah merubah realita di luar kalau kita nggak ngerubah dulu di dalam. Hmm, hmm. Kesadaran tentang keindahan yang di dalam yang harus kita tengok bahwa solusi ada di dalam. Titik kesadaran bahwa ketika ada terjadi sesuatu nggak lagi kamu yang salah berubah, nggak lagi gitu. Tapi kesadaran bahwa realita yang nggak nyaman di luar itu atas undangan lapisan endapan emosiku yang masih menyala di bawah sadar. Sehingga dalam kesadarannya aku harus beresin ini dulu. Aku harus berdamai dulu sama di dalam sini nih, sama lapisan emosi. Dan kesadaran terbesar adalah sebuah momen di mana kita menyadari realitanya memang selalu berpasangan dualitas ini. Energi cinta ini bergerak termanifestasi dalam bentuk kebahagiaan. Energi cinta tanpa batas ini dia bergerak menari dalam manifest kesedihan. Ini realitanya, dua ini gak bisa dihindari, Mas. Ada siang, nanti jam 5 jam 6 jam 7 malam deh gelap. Sama, kebahagiaan, lalu kebahagiaan hilang dulu sebentar, lahir deh kesedihan. Kesedihan juga pasti akan berlalu, nanti lahir deh kebahagiaan. Jadi, Iya, iya, iya. ketika sebuah kesadaran mengantarkan kita, oh iya ya, realitanya memang ini satu paket. Bahagia kita terima, kesedihan juga kamu duduk aja untuk sambut dan menerima. Jangan dianaktiriin gitu. Karena ini dua-duanya cerita yin yang, cerita dualitas yang harus kita sadari bahwa realitanya memang seperti ini. Manifestasi kesadaran inilah, Mas, Oke, Teh. sebetulnya yang paling terbesar yang harus kita dapat dalam kehidupan ini. Iya, iya, iya.
sehingga kita bisa merayakan setiap sajian realita kehidupan yang hadir dalam kehidupan kita. Baik kemasan sajiannya kebahagiaan atau kemasan sajiannya kesedihan. Kita rayakan selalu dalam Oh, syukur. keren, keren. Bunda Yuli, ada yang mau ditanyakan nggak ini, Bunda Yuli yang live TikTok? eh satu pertanyaan deh buat teman-teman yang live TikTok ya, sekaligus kita sambil nunggu. Jangan lupa 8 hari lagi, 1 minggu lagi, batch 19 akan kita close. Dan nanti di tanggal 13 Oktober, teman-teman bisa join Quantum Love. Ya, quantum Dan love. jangan lupa reuni kita yang istimewa nanti ya. eh yang seat depannya udah di inden semuanya deh ya. Tinggal yang tengah-tengah sama belakang gitu. Tanggal 20 Desember ya Teh ya. Ya, Di betul, 20 Desember. Aston gitu ya. Di Betul. Aston Jangan lupa Denpasar. Mas yang di luar negeri bisa juga daftar ke live-nya Online. online Mas, Ya, ya, ikut online. Dan ini untuk umum, teman-teman ya. Untuk untuk umum. umum. Ya. Oke. Jadi prinsipnya gini, Teh. Aku hari ini sangat senang sekali bisa bertatap layar dengan Pak Sumaryo, dengan Mbak Yani Wahyuni, dengan Mbak Enok ya. Bagus banget Mbak Enok. Thank you. Sama Mbak Ayu. Aduh, Mbak Ayu hidupnya berubah, Rek. Seneng saya. Saya tuh akhir-akhir ini justru pokoknya tuh setelah nggak usah banyakin afirmasi, nggak usah banyakin ini itu, pokoknya banyakin tindakan aja, banyakin action aja gitu ya. Yes. Karena gini teh ya, saya semakin ke sini, semakin kita belajar bersama gitu ya, saya tuh makin merasa bahwa memang sebenarnya semesta itu tidak menunggu doa-doa panjang kita gitu loh. Tapi semesta itu menunggu satu tindakan yang mungkin itu akan terkesan sederhana, namun tindakan sederhana itu tindakan yang penuh cinta gitu loh. Karena saya menyadari bahwa sejatinya setiap kebaikan itu ya doa yang bergerak gitu loh. Iya, Nah, iya. dan saat kita sudah berbuat baik tanpa alasan seperti yang selama ini diajarkan sama Teteh, ya, karena syukur aja gitu ya, karena cinta aja, ya semesta pun ya tidak menunggu alasan untuk menghadirkan banyak keajaiban dalam hidup kita gitu, Teh. Kira-kira gitu Oh, ya, Teh iya, ya. iya, Mas. Aduh, Masya Heeh. Allah, Mas. Jadi dia hanya mengikuti apa? Getaran-getaran Getaranmu. hati kita yang Mm-mm. tulus saja ya, Teh ya. Ya, ngikutin energimu di sini. Lalu membalasnya dengan cara yang paling indah gitu tak kira-kira teh ya. Jadi Sangat banyak-banyak indah, Mas. berbuat baik aja lah pokoknya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat Teh Febi, buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir Zoom, Pak Sumaryo, ya, Mbak Enok, Mbak Ayu, Mbak Yani, makasih. Sukses Mas, selalu, bahagia nggak berkesudahan ya. Teh Febi juga ya. Amin ya. bye. Terima Terima Oke. kasih, Mas. kasih. Terima kasih Teh Feby. Terima kasih Iya. Makasih, sayang. Makasih. Thank you. Bye-bye. Pak Bye-bye. Guru, terima kasih, Sampai Pak ketemu Guru. di Bali. Oke, Teh Yani, Bye. makasih.